Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para dokter yang berbahagia, saya melanjutkan di landasan pengenalan ilmu di sub materi yang kedua. Karena tadi kalau saya mau upload di materi secara langsung memang tidak cukup durasinya, terlalu panjang. Setelah ontologi ilmu terkait dengan objek apa yang mau dikaji, yang kemudian melahirkan berbagai sistem pemikiran metafisika keilmuan kayak idealisme, naturalisme, materialisme, mekanik maupun materialisme dialektik, juga ada realisme, itu adalah basis ideologis bagaimana seorang ilmuwan dalam memahami realitas itu loh. Dan perspektif ideologis itulah yang akan akhirnya kemudian menentukan bagaimana sikap dan pikiran, sikap dan tindakan mereka terhadap objek itu. Yang kemudian itu juga akan berkaitan dengan munculnya asumsi-asumsi mereka tentang objek. Jadi jangan dikira bahwa pikiran kita, tindakan kita, proses perkembangan keilmuan kita sebenarnya sejak dulu sudah ada basis ontologisnya. Cuma kita seringkali abai karena menganggap tidak penting. Jangan-jangan sebenarnya basis keilmuan kedokteran itu adalah materialisme mekanik dalam menjelaskan tubuh manusia itu loh. Nah, tetapi monggo nanti teman-teman dokter bisa menelusuri tentang penemu peletak dasar bangunan ilmu pengetahuan di kedokteran di awal-awal itu. Mereka punya basis ontologis apa yang oleh orang sekarang dianggap nggak penting karena sudah ditemukan. Ya, makanya benar nggak ada temuan baru karena menganggap nggak penting basis ontologis itu. Yang kedua adalah basis epistemologis. Jika basis ontologis itu bicara tentang objek dari ilmu, apa yang mau dipelajari ilmu, maka basis epistemologis adalah bagaimana ilmu itu dipelajari. Bagaimana ilmu itu dipelajari sebenarnya itu pertanyaannya adalah bagaimana menyusun pengetahuan yang benar itu. Bagaimana memahami objek itu, objek yang kita teliti dengan cara yang benar. Maka muncullah kemudian apa yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan atau yang sering disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu ya ilmu itu sendiri. Karena pengetahuan itu knowledge itu hanya hasil tahu. Tetapi kalau ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan terorganisir yang ditemukan melalui metodologi dan teruji secara empiris, maka itu disebut ilmu. Maka ilmu biasanya sering disebut sebagai pengetahuan ilmiah itu. Pengetahuan ilmiah adalah alat bagi manusia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dengan berbagai cara. Ya kan? Alat bagi manusia artinya science atau ilmu pengetahuan itu sebenarnya alat, tools, ya kan, dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan umat manusia. Karena mungkin ada banyak alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya struktur pengetahuan itu ada berlapis-lapis, ada common sense, ada pengetahuan biasa, kemudian di atasnya ada pengetahuan ilmiah, ada yang disebut dengan ilmu pengetahuan, di atasnya lagi ada pengetahuan kefilsafatan yang hasilnya berupa spekulasi, abstraksi, kemudian di atasnya lagi ada pengetahuan keagamaan. Ini yang bagi orang yang punya keyakinan keagamaan, lapis pengetahuan itu seperti itu. Maka sains pada lapis kedua, sebelum pengetahuan kefilsafatan, sebelum kemudian pengetahuan keagamaan itu. Pengetahuan ilmiah itu hanya alat, tools bagi kita dalam memecahkan berbagai persoalan. Tetapi meskipun hanya alat, kita percaya bahwa hasil pengetahuan ilmiah adalah sesuatu yang bisa mendekati kebenaran. Kenapa? Karena dia teruji secara empiris, ada pembuktiannya gitu loh. Ada sebuah proses terus-menerus yang dilakukan sehingga ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya. Kalau pengetahuan ilmiah tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang dipercaya untuk memecahkan masalah, buat apa kita kuliah? Ini yang kadang-kadang paradok kita loh. Kita itu yakin dengan kebenaran ilmu pas kuliah itu loh, pas menyelesaikan tesis, disertasi. Tapi ketika berhadapan dengan realitas yang berbeda, kemudian ilmu pengetahuan nggak berfungsi. Tapi yang berfungsi adalah hal lain gitu loh. Mitosnya, keyakinannya, dan sebagainya itu loh. Padahal kita sudah percaya bahwa sains adalah salah satu alat yang terpercaya untuk memecahkan masalah. Sehingga kalau bicara tentang sesuatu sifatnya medis, kita percaya dengan ilmu kedokteran. Ya. Tetapi bagi orang yang beragama,
sains hanya salah satu alat. Ya. Ada mekanisme lain ya kan yang harus dilakukan. Tetapi kalau saintis murni ya tetap ilmu. Sekarang ini ada nggak persoalan hidup manusia yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan? Ada nggak kira-kira? Hampir semua persoalan kemanusiaan itu bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Kalau toh sekarang belum bisa dipecahkan, suatu saat nanti ilmu pasti bisa memecahkan itu. Ya kan? Melalui apa? Melalui spekulasi pemikiran kefilsafatan, melalui konsep-konsep umum dalam metafisika keilmuan, melalui hipotesa-hipotesa, asumsi-asumsi, sehingga suatu saat nanti hipotesa asumsi itu pasti akan bisa dibuktikan. Kan? Makanya secara epistemologi, bagaimana menyusun pengetahuan kebenaran, kenapa sebelum bagaimana menyusun pengetahuan yang benar, di dalam konteks ini, mengapa kita percaya pada ilmu? Karena struktur pengetahuan ilmiah itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah menjelaskan, yang kedua adalah meramalkan, yang ketiga adalah mengontrol atau memaknai. Ya. Ini tugas ilmu pengetahuan, menjelaskan tentang berbagai fenomena-fenomena yang dihadapi oleh umat manusia. Dari penjelasan itu, maka dia akan memprediksikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi jika fenomena itu fenomena seperti ini dideskripsikan itu. Nah, dari prediksi itu, maka manusia harus punya, dengan ilmu pengetahuan manusia harus punya sikap, ya kan? Bagaimana memaknai kejadian, bagaimana mengontrol fenomena itu supaya tidak berakibat fatal bagi kemanusiaan. Jika sejak awal orang kedokteran bisa menjelaskan jika kalau saya sebenarnya kalau memberikan contoh di ilmu kedokteran saya khawatir salah itu loh. Tetapi mungkin jika nanti itu salah, mohon nanti direvisi oleh teman-teman dari kedokteran. Misalnya menjelaskan tentang fenomena kelahiran seorang bayi, seorang ibu yang seorang perempuan yang melahirkan dengan sesar. Kalau dia 2 atau 3 kali kelahiran dengan sesar, maka diprediksikan dia jangan hamil lagi, karena khawatir kalau kelahiran yang keempat itu dengan sesar lagi itu akan berbahaya bagi tidak hanya pada perempuan itu sendiri, tapi mungkin juga pada bayi, mungkin ini ya, sehingga kemudian dia memprediksikan situasi itu, maka kemudian dia mengontrol atau sehingga dia menawarkan kepada seorang perempuan yang supaya dia tidak hamil lagi keempat atau kelima dan sebagainya karena berbahaya bagi kandungan atau bagi kesehatan tubuh, kesehatan yang si perempuan tadi, maka dia mengontrol atau memberikan sebuah solusi. Bagaimana kalau kemudian sterilisasi misalnya atau KB misalnya, itu dilakukan. Atau juga dia menjelaskan tentang penyakit orang yang lahir dengan sungsang misalnya, bayi yang lahir dengan sungsang. Kalau ini dia menjelaskan bahwa fenomena kehamilan seorang perempuan yang posisi kepala bayinya ada di atas, yang di bawah adalah kakinya. Ini kalau dibiarkan, dia memprediksikan kalau ini dibiarkan sampai kemudian dia lahir, maka ini berbahaya karena kemungkinan tidak akan bisa lahir dengan normal. Kalau terlahir dengan normal, pasti ada dampak yang buruk. Maka dia akan mengontrol gejala-gejala itu supaya tidak berakibat fatal bagi si bayi atau si ibu. Maka dia menawarkan kepada si perempuan tadi bagaimana kalau operasi sesar. Ini tugas ilmu pengetahuan, Bapak Ibu sekalian. Makanya tugas ilmu pengetahuan itu sudah bisa memprediksikan kapan gerhana matahari total terjadi, kapan kemudian terjadi gempa misalnya, bagaimana bahwa potensi banjir akan terjadi di masyarakat yang dia menjelaskan tentang fenomena pohon yang ditebang. Dari penjelasan itu, dia akan memprediksikan kalau terjadi illegal logging, pohon yang ditebang di semua hutan misalnya, dampaknya pasti buruk. Dia akan memprediksikan berapa tahun lagi daerah ini pasti akan banjir. Kan begitu kan? Dari penjelasan keilmuan tadi, dia akan kemudian mengontrol. Oh, kalau begitu harus ada segera dilakukan reboisasi, penanaman kembali, atau kemudian dibangun bendungan, dam besar. Untuk apa? Untuk menampung air hujan ketika dia turun supaya tidak menjadi banjir, ditampunglah dalam bendungan. Nah, ini kan luar biasa ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan itu
Maka bagi orang materialisme yang tadi deontologis dan naturalisme, kejadian yang akan sebuah peristiwa yang kejadian-kejadian yang akan datang sudah akan bisa ditentukan kalau peristiwa sebelumnya sudah bisa kita maknai. Ya kan? Mirip dengan kenapa ilmu pengetahuan bisa memprediksikan kapan gerhana matahari total terjadi. Padahal belum terjadi, tapi kita sudah bisa memprediksikan. Ya kan? Dari apa? Dari kejadian-kejadian yang mengawali sebelumnya. Ya kan? Indonesia akan mengalami gelombang COVID ketiga misalnya. Kenapa bisa memprediksikan itu yang belum terjadi? Ya dari berbagai kejadian yang mengawali sebelumnya. Supaya itu tidak terjadi, maka tugas ilmu selanjutnya adalah melakukan controlling. Ya kan? Ini fungsi ilmu. Ini secara epistemologis, fungsi ilmu itu seperti itu. Makanya kenapa orang-orang Eropa itu sudah bisa merancang peradaban masa depan sebuah kota itu seperti apa? Karena dia sudah mendesain dengan ilmu. Maka masa depan itu by design. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Maka Auguste Comte dalam positivismenya dia mengatakan suatu saat nanti saya akan mengkhotbahkan sebuah agama baru, yang agama baru itu saya beri nama positivisme. Agamanya zamannya ilmu pengetahuan. Ketika metode mitos digeser oleh teologi atau ontologi, ketika teologi digeser ilmu pengetahuan. Zaman di mana semua hajat hidup manusia itu dikelola melalui ilmu pengetahuan, diprediksikan melalui ilmu pengetahuan. Maka desain masa depan itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Itu bagi positivisme. Persoalan apakah kita suka atau tidak suka, dalam kenyataannya hampir semua peradaban yang dikembangkan dengan sains itu sudah tertata. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang itu. Itu dengan desain ilmu pengetahuan. Coba kita kembali kepada perspektif sejarah. Mengapa orang-orang Belanda di Surabaya membangun kota Surabaya itu dengan bangunan yang sangat besar-besar, dengan beranghang itu saluran air yang sangat besar-besar, menuju pada samudra, menuju pada laut. Sungai di Surabaya juga besar-besar. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa Surabaya itu kota delta, kota air. Transportasi utama sebenarnya melalui air, bukan melalui darat. Maka bangunannya besar-besar, tinggi-tinggi, tapi ada beranghang, saluran air itu. Supaya 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, jika kota itu dikembangkan, tetap tidak banjir. Tetapi karena kemudian Belanda sudah pergi, dikelola oleh kita ngawur mengelola kota gitu loh. Perumahan dibangun di mana-mana yang seharusnya itu resapan air. Akibatnya apa? Akibatnya banjir kita. Kenapa? Karena tidak mendesain masa depan dengan ilmu pengetahuan. Maka 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, desain sebuah kota itu bisa dilihat dari apa? Dari bagaimana kita menata secara rinci ilmu pengetahuan itu. Dengan ilmu pengetahuan. Begitu juga, kenapa kita bisa memprediksikan bahwa 2045 Indonesia itu bonus demografi. Dari apa kita bisa menjelaskan itu? Ya dari data-data yang sudah kita miliki sebelumnya. Sehingga kalau kita bisa mengatakan bahwa kita akan memprediksikan 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi karena 60% penduduk Indonesia adalah usia produktif. Ya kan? Persoalannya adalah itu kalau jadi bonus, kalau jadi petaka demografi bagaimana? Kenapa? Ya karena tidak didesain. Yang seharusnya usia produktif, tapi nggak produktif. Sehingga malah menjadi petaka demografi. Nah ini kan tugas ilmu yang harus menyusun itu. Termasuk juga tugas ilmu kedokteran harus menyusun supaya 2045 generasi kita adalah generasi yang sehat. Jangan didoakan menjadi sakit terus. Kalau didoakan menjadi sakit terus supaya kan jadi hal lain itu. Maka ini tugas penting ilmu pengetahuan, menjelaskan, meramalkan, mengontrol atas penjelasan-penjelasan itu. Maka Bapak Ibu bisa melihat sebuah peradaban yang dibangun atas dasar sains pasti sudah akan ketata desainnya. Bagaimana arah perkembangan masa depan itu? Di Eropa itu main bola aja didesain dengan ilmu ya. Saya sudah pernah bilang di pertemuan pertama itu, Messi itu sudah sejak awal dia, andai kata Messi itu lahir di Indonesia, mungkin dia tidak akan menjadi pemain sepak bola yang hebat. Tetapi karena dia sudah didesain dengan ilmu pengetahuan, dilatih betul-betul dengan ilmu pengetahuan, asupan gizinya diberikan supaya dia tahan berlari 45 kali 2 misalnya selama 90 menit dia bertahan secara fisik kan. VO max-nya dia 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 kuat ya kan, dilatih
cara cara berlari, cara menendang bola, itu kan semuanya dengan dasar ilmu. Sekarang hasilnya kemudian bisa dilihat, oh Messi sekarang menjadi pemain bola hebat. Kenapa? Karena ada desain ilmu yang berperan di sana itu. Sehingga mungkin ini kadang-kadang mungkin teman-teman kedokteran sekali-kali ngomong tentang sepak bola Indonesia, ya kan? Mengapa sepak bola Indonesia nggak pernah maju-maju? Gimana bisa maju? Asupan gizinya dari pentol, dari pentol, dari cilok, dari seblak, dari makanan-makanan nggak bergizi misalnya, sehingga baru 30 menit dia sudah capek dan sudah kelelahan, ya kan? Nah, coba itu didesain dengan ilmu. Mungkin kalau orang-orang kedokteran yang bicara, pemain bola itu akan percaya. Gitu. Nah, ini maka landasan epistemologi ilmu adalah bagaimana semua pembahasan masalah objek itu didekati dengan pendekatan sains, dengan pendekatan metode ilmiah, dengan cara sebenarnya alurnya seperti itu metode ilmiah ini. Yang ini secara konseptual saya yakin semua ilmu pasti punya pemahaman yang sama alurnya. Pertama adalah penentuan masalah, ya kan? Kemudian menyusun kerangka masalah dari sesuatu yang menjadi fokus riset kita. Kemudian kita mengajukan hipotesa, simpulan sementara. Simpulan sementara itu kalau kemudian kita melakukan deduksi konsep general dari hipotesa itu dengan membangun analisa konsep, mencari referensi dari kebenaran a priori dari teori-teori yang sudah ada, kemudian setelah deduksi baru kemudian induksi, pembuktian atas hipotesa itu. Kalau dia benar, maka dia menjadi teori ilmiah. Kalau dia tidak benar, kalau dia salah, maka kembali lagi menjadi hipotesa baru. Nah, metode ilmiah pasti seperti itu. Di ilmu kedokteran pasti akan sama. Ya kan? Tentukan masalah dulu, maka kita buat latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah tempat di mana kita menemukan masalah sesungguhnya, menemukan adanya kesenjangan antara fakta dengan nilai, antara apa yang seharusnya dengan apa yang sesungguhnya terjadi itu. Dari posisi masalah itu baru kemudian kita susun kerangkanya, kerangka konseptual atas masalah itu loh. Sehingga penentuan masalah tidak sekedarnya. Ini pendekatan keilmuan, karena pendekatan keilmuan maka dalam latar belakang masalah biasanya selalu dibangun argumen-argumen yang mendukung di mana posisi masalah itu menjadi muncul. Makanya kenapa biasanya di latar belakang masalah itu ada riset sebelumnya. Riset sebelumnya bukan menunjukkan sejumlah riset yang pernah diteliti, tetapi sebuah konsep ilmiah yang sudah ditemukan dalam riset sebelumnya tentang objek yang kita kaji, tentang masalah yang kita kaji. Baru kemudian kita ajukan hipotesis. Hipotesis tidak seharusnya namanya benar. Ya kan? Kalau dia benar, kalau kita buat deduksinya, kerangka konseptual yang sifatnya umum, kita buktikan secara induktif, benar, maka dia jadi teori ilmiah. Dan ini kalau menggunakan perspektifnya orang-orang idealis, dia mengatakan pembuktian ilmiah dengan induktif itu hanya mengambil kebenaran parsial dari sesuatu yang sifatnya umum. Makanya ilmu pengetahuan sifatnya selalu induktif, ya kan? Membuktikan sesuatu berdasarkan pengalaman faktual secara langsung, bukan konsep yang sifatnya general. Bagi orang idealis, ini kebenaran relatif, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak ada pada konsep yang general. Kebenaran induktif itu kebenaran relatif. Makanya kenapa kemudian pengalaman manusia satu dengan yang lain bisa jadi berbeda-beda tentang sebuah penyakit, ya kan? Nah, biasanya kita kemudian melakukan generalisasi, meskipun generalisasi bukan sesuatu yang salah. Nah, ada banyak bentuk metode dalam penelitian ilmiah. Ada metode induksi. Metode induksi lebih kepada bagaimana induksi itu kan dari sesuatu sifatnya kasuistik kan, studi kasus kan, itu induksi. Yang rumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengambilan sampel, kemudian verifikasi, baru kemudian kita melahirkan sebuah tesis. Ada juga induksi. Kalau induksi itu adalah sesuatu yang sifatnya umum ke hal yang sifatnya khusus. Ya. Deduksi itu kan konsep yang general yang tadi disebut, sesuatu yang sifatnya general, kemudian kita turunkan menjadi pernyataan sifatnya partikular, baru kemudian simpulan. Kalau ini biasanya jarang juga sering dilakukan oleh
oleh teman-teman yang di sosial humaniora dan sebagainya. Nah, begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian terkait dengan konsep epistemologi ilmu pengetahuan. Konsep epistemologi ilmu pengetahuan sebenarnya intinya tidak hanya pada persoalan bahwa ilmu itu ditemukan dengan metode ilmiah, tetapi kita harus memahami bahwa secara epistemologis ilmu itu punya 3 fungsi penting dalam realitas itu, yaitu menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol atau memaknai atas semua yang kita prediksikan itu. Ilmu kedokteran termasuk Objin pun tugasnya juga seperti itu. Ketika dia melihat sebuah fenomena seorang pasien yang datang ke Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian pasti akan menjelaskan kan dari fenomena itu. Dari penjelasan itu Bapak Ibu akan membuat sebuah prediksi. Oh, ini pasti akan terjadi seperti ini, A, B, C, D. Supaya tidak terjadi A, B, C, D, maka ilmu harus bersifat controlling, mengontrol, melakukan intervensi, melakukan treatment, supaya apa yang kita khawatirkan dengan prediksi itu tidak terjadi. Atau jika prediksi itu sesuatu yang sifatnya positif, maka ilmu pengetahuan mendorong supaya sesuatu yang positif itu mudah terjadi. Nah, ini secara epistemologi. Berarti landasan ilmu pengetahuan sudah saya sampaikan, pertama secara ontologis, yang kedua secara epistemologis. Selanjutnya nanti akan saya sampaikan tentang konsep aksiologis ilmu, bahwa ilmu itu secara aksiologis untuk apa sebenarnya ilmu itu dipelajari, apa manfaat ilmu itu dipelajari. Begitu Bapak Ibu sekalian.